Untuk market gold, seperti yang saya sudah bahas di minggu lalu, ini adalah impulse A, this is your B, and we are heading to wave C. Ya, ini adalah wave C, dan wave C-nya skenario terbaiknya adalah harga wave C ini break di bawah. Kesimpulannya untuk minggu ini adalah ini udah drop, consolidate, drop, we need this consolidation. This consolidation means your sell to the downside, ya, to area. Kemudian setelah itu ada kasih buy setup ke atas, take it to the upside. Karena kalau itu yang terjadi, maka market akan break. Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Desember. Dan kita sudah berada di minggu ketiga dari bulan Desember ini. Dan minggu ini bisa jadi adalah minggu terakhir yang dimana market masih akan memberikan volatilitas pergerakan untuk pasar. Oke, jadi minggu ini kita akan mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu, yang dimana menurut ekonomi kalender minggu ini tidak kalah volatile-nya dibandingkan dengan minggu lalu. Mengapa? Karena untuk minggu ini kita masih punya uh, ini ya, kita masih punya nanti hari Kamis dini hari itu masih ada yang namanya FOMC, di mana di FOMC kali ini Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunganya sebesar 25 basis point atau 0,25% dari 4,75 sebelumnya menjadi 4,5. Oke, itu akan terjadi di Kamis dini hari. Namun sebelum Kamis itu sudah cukup banyak data ekonomi juga yang bakal dikeluarkan. Kita akan bedah mulai dari hari uh, Senin ya 3.15 PM. Ini adalah waktu Indonesia Barat. Itu ada France Manufacturing PMI, kemudian German Manufacturing PMI 330, kemudian 430 juga ada GBP Manufacturing PMI, dan 945 pada malam hari ini juga ada US Manufacturing and Services PMI. Oke, jadi itu untuk hari Senin. Jadi untuk hari Senin saja kita sudah akan dimulai dengan rilis data ekonomi dari Euro, GBP, dan USD. Oke, kemudian untuk hari Selasa kita akan punya beberapa data juga dari pertama itu adalah CPI dari Kanada, Canadian Dollar. Ini saya mention kenapa? Karena untuk pair seperti USD Canadian Dollar ini akan saya bahas dalam salah satu watchlist saya yang masuk dalam pair forex yang saya akan perhatikan untuk minggu ini. Kemudian nantinya juga di hari Rabu itu juga ada CPI dari Inggris ya 2,3%, sebelumnya menjadi 2,6%. So let's see apa yang akan terjadi nanti di market yang cross terhadap GBP. Dan yang paling ditunggu-tunggu untuk minggu ini adalah hasil meeting dari Fed FOMC 4,75%, sebelumnya menjadi 4,5%, pemangkasan sebesar 0,25%. Dan khusus untuk minggu ini kita bisa lihat itu ada rate statement dari Bank of Japan, sebelumnya 0,25 menjadi 0,25% juga, yang artinya adalah tidak ada kenaikan. Bahwa spekulasi di beberapa media sebelumnya ada nggak kemungkinan Bank of Japan untuk merubah tingkat suku bunganya itu 0,25% dinaikkan, dan menurut forecast yang ada di sini tidak. Dan kita akan nanti bahas apa yang bisa kita expect, apa yang bisa kita tradingkan untuk market against yen pada minggu ini. Kemudian nanti juga hari Kamis ada monetary policy summary dan official bank rate daripada GBP. Bank of England akan mempertahankan suku bunganya. Kamis juga ada final GDP ya 2,8% perkiranya. Dan terakhir di hari Jumat ada retail sales, ini juga data yang volatile untuk pound sterling, dan retail sales untuk Canadian dollar. Oke, semua ini dan satu lagi jangan lupa ada 830 core PCE dari US dollar atau dari Amerika, di mana PCE ini juga salah satu indikator yang akan dipakai oleh The Fed berikutnya untuk mengambil kebijakan suku bunga. Oke, jadi ini akan menjadi pertimbangan mereka untuk FOMC tahun depan.
Oke, ini semua adalah data-data ekonomi beserta jamnya. Kalian bisa perhatikan teman-teman semuanya, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, semuanya ini adalah hari-hari yang sangat volatile sebelum kita akan cooling down di minggu depan. Ya, so minggu depan kita percaya tidak akan terlalu banyak lagi data ekonomi ataupun volatilitas di market. Oke, kita langsung aja ke chart. Oke, yang pertama adalah kita tentunya mau bahas dari market utama, yaitu market gold terlebih dahulu. Ya, untuk market gold, seperti biasa kita akan mulai, yaitu market utama kita. Untuk market gold, seperti yang saya sudah bahas di minggu lalu, oke, di mana saya katakan untuk market gold ini, ya, ini adalah impulse A, this is your B, and we are heading to wave C. Ya, ini adalah wave C, dan wave C-nya skenario terbaiknya adalah harga wave C ini break di bawah 2605. Ya, 2605. So what we can expect next untuk gold. Nah, karena kita tahu gold ini bentuk wave C heading down. Nah, pertanyaannya adalah apakah harga wave C ini harus di bawah 2605? Enggak. Karena bisa saja bentuknya itu jadi begini, running flat. Nah, kalau running flat bentuknya begini, ya, jadi dia akan jadi impulse A, this whole thing is your B, and then C up again to break this top or this top, ya, 2720. Oke, di area ini. Oke. Nah, so minggu ini, ya, sebelumnya, oke, bagi teman-teman yang belum ada posisi sell, kalau kalian perhatikan chart saya ini, ya, ini ada posisi sell di harga sekitar 2705. Sebelumnya SL-nya adalah di atas 2727. Oke, ya, di atas 2727 untuk SL-nya. Dan pada saat ini sudah masuk dalam tahap manage the trade, yang artinya stop loss-nya ini awalnya adalah minus. Ini sudah stop loss-nya itu profit kecil. Ya, stop loss sekarang saya sudah di sekitar 2700, 2698. Oke, jadi kita sudah masuk dalam tahap manage the trade. So what we can do next adalah I plan here to add to winning position. Jadi kita punya posisi sell di sini 2705. Oke. Nah, bagaimana add to winning position? Maka saya akan nambah posisi sell, ya, ketika harga masuk ke kotak ini, zona kotak ini, dan kasih reaction. Ya, range-nya itu berapa? Range-nya itu adalah dari 2670-an sampai dengan 2692 ya, 2672 sampai dengan 2692. Di area kotak ini, kalau harga gold pullback ataupun koreksi di area ini, kemudian kasih reaction to the downside, then I'm going to add to winning position. Jadi artinya sell 2705, saya akan ada posisi sell lagi di area kotak ini, ya, antara 2672 sampai dengan 2692. Oke, ya, itu yang akan saya lakukan. And then after that, we are riding the wave all the way down, ya, ke area sekitar 2610 sampai dengan 2620. Oke, itu adalah area take profit. Jadi untuk minggu ini kemungkinan, ya, setelah drop, consolidate, drop, ini konsolidasinya kalian bisa lihat di time frame lebih kecil, ya. Kemudian ada kemungkinan dia akan konsolidasi lagi. Nah, this consolidation means confirmation for another downside. Ya, jadi kita perlu lihat harganya naik secara konsolidasi ke atas, ya. Idealnya adalah di area ini 2672 sampai dengan 2692. Kemudian kasih sell reaction atau sell setup, and then we take sell all the way down ke harga sekitar 2620 sampai 2605. Paling ideal adalah kalau kita mau enter buy ketika di bawah 2605. Karena ketika di bawah 2605, ya, dia akan jadi begini, impulse A, B, drop, this is your expanding flat for another upside. Ini akan terjadi, dan ini yang saya lihat ke depannya untuk gold, ya. I'm not expecting to break this low unless, ya, kecuali harganya up, drop, consolidate to the upside, B wave, drop. Ketika di sini, I need this market to push up, ya, push naik hard, ya. Jadi dia nggak boleh konsolidasi lagi. This consolidation means another drop. Ya, kalau ini yang terjadi, drop,
consolidate, another drop even to break this low. Ya, cuman pada saat ini saya nggak lihat itu, kecuali dia udah drop sampai di bawah sini, kemudian konsolidasi, it means ya, another downside to break this low. Oke, namun itu belum, masih jauh ya, kita step by step dulu. Kesimpulannya untuk minggu ini adalah, ini udah drop, consolidate, drop, we need this consolidation. This consolidation means your sell to the downside, ya, to area 2605 sampai dengan sekitar 2620. Oke, ya, lihat reactionnya di area ini. Nah, kalau dia pun break di bawah 2605, kemudian setelah itu ada kasih buy setup ke atas, take it to the upside, karena kalau itu yang terjadi maka market akan break this top one more time, ya, 2720 or even 2750. That will be your target. Kalau market setelah drop ini push hard naik ke atas, maka targetnya adalah 2720 sampai dengan 2750. Itu untuk goal minggu ini. Oke, semoga kalian bisa paham. Next market yang saya mau bahas adalah market US oil. Nah, untuk US oil, this is your perfect. Ya, di sini ada perfect structure, impulse A, B, C. This is your complete regular flat, another upside. Nah, so what's next? Nah, untuk next saya lihat adalah consolidate for another upside. Targetnya adalah minimum break this top. Sekarang saya lihat, ya, targetnya adalah break this top. The best, kemungkinan besar juga kalau setelah top ini dia break, consolidate, then it will take this top or even this top. Tapi ini masih long way to go, ya. So yang kita lihat pada saat ini, karena ini adalah momentumnya cukup bagus ke atas, impulse, another consolidation, another upside. This is the target, ya, 73 sampai dengan 74. After breaking this top, ya, kemudian kalau dia konsolidasi lagi seperti ini, then it will take this top, ya, 76. Oke, itu untuk US oil, ya, biasnya adalah upside. Next yang saya mau bahas itu adalah DXY, ya. Untuk DXY, oke, sekarang strukturnya adalah begini. Jadi untuk DXY, yang titik-titik yang kita perhatikan adalah ini, ya, kemudian ini. Jadi kalau ini drop, A, B, C. Nah, at the moment masalahnya adalah ini jatuhnya terlalu pelan. Ya, setelah complete structure harusnya market itu drop impulsively. Tapi yang terjadi adalah kejatuhannya pelan. So, what does it mean? Ini artinya adalah another upside masih possible. Kita akan drop down ke time frame lebih kecil. Nah, kalian bisa lihat ya. Yang saya mau, ya, harusnya ini A, B, C. Yang saya mau harusnya dari sini dia langsung break, minimum break this low, this last higher low, ya. Yang saya mau itu begini. Namun yang terjadi adalah drop, up, consolidate. Nah, kalau up lagi, one more drop seperti ini, it can go up again. Okay, this is not ideal for reversal. Ya, ini nggak ideal untuk reversal. Ya, so untuk DXY, ya, untuk DXY, oke. Jadi kalau saya lihat untuk kondisi sekarang, maka possible next move yang bisa terjadi adalah ini. Oke, kalian bisa lihat ini adalah up, drop, up, consolidate ke bawah, one more up, gini, without breaking this top, drop, ini yang terjadi, another upside, ya, another upside. Oke. Jadi buat kalian yang mau incar reversal, it's not gonna happen anytime soon. Malah saya lihat kalau ini jatuhnya pelan seperti ini, malah maka dia akan extend ini naik ke atas dan bukan tidak mungkin break 108. Oke, bukan tidak mungkin sekali lagi break 108. So, bagi yang mau incar reversal, it's better to wait the sell setup above this one, above this top. Oke, itu untuk DXY. Aussie Canadian Dollar. Nah, untuk Aussie Canadian Dollar di sini kalian bisa lihat saya ada taruh Fibonacci retracement. Why? Karena ini jatuhnya drop, dia jatuhnya cukup kenceng, kemudian reverse, ya, ada impulse, big impulse to break this top. So what does it mean?
impulse, and then ada consolidation seperti ini. Ya, so artinya ini adalah impulse, correction, we will have another impulse. Pertanyaannya adalah apakah kita akan buy sekarang ataukah market ini sudah ready untuk naik sekarang? Kalau saya mau buy, saya akan buy ketika harganya di sekitar ini, atau ini. Ya, dengan final invalidation di bawah ini. 0.89837. Okay, so untuk Aussie Canadian dollar, I need this market to go down further. Ya, ini drop sekali lagi antara area 61,8, 71 atau 78,6. And then kalau market kasih reaction di area sana, then it's my buy to the upside with the final invalidation below here. 0.89837. Oke, dari Aussie Canadian dollar kita akan pindah ke market Swiss yen. Nah, untuk market Swiss yen saya lihat, kalian bisa lihat ya di sini. Ini ini adalah 4 jam. Dari 4 jam ini kalian bisa lihat harganya drop lalu up. Nah, setelah up nih kalian bisa lihat ini adalah konsolidasi. Tapi konsolidasi ini belum kelar. So, the best buy ini direction yang saya lihat adalah upside. The best buy ini look for your buy setup below this level. Why this level? Karena kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah identical low, yang artinya market kalau memang mau naik, dia bisa aja drop sekali lagi, take this liquidity or this liquidity before it wants to go up. So start to look for your buy below these two identical lows. Itu untuk Swiss yen. Next market yang saya mau bahas adalah Canadian Swiss. Ya, Canadian Swiss. Nah, di sini bigger structure-nya ini sudah jelas, saya sudah bahas dari beberapa minggu lalu. Impulse A, B, C. This is your expanding flat at the moment. Nah, bagi yang belum enter, nah kita akan lihat. Bagi yang belum enter, ya kita bisa enter. Kalian bisa enter, ini adalah impulse. Kalian bisa enter setelah complete consolidation di sini. Ya, dengan final invalidation untuk sementara ada di bawah ini. Tapi the real final invalidation itu adalah di bawah ini. Di bawah ini. Ini masih cukup terlalu jauh ya. Masih 100-an sampai 200-an pips ke bawah ya, 200-an pips ke bawah dari harga sekarang. The real final invalidation itu ada di sini. Artinya adalah kalau misalkan market nggak mau naik dari sini, dia mau extend ke bawah sekali lagi, break this low, bisa nggak? Boleh. Bisa-bisa aja. Cuman yang saya lihat adalah dari sini, dari chart daily. Ya, kemarin tuh kenapa saya bisa buy dari chart daily, kalian bisa lihat di sini. Yang ini. Ya, dia ada kasih reaction. Then it's my buy, 6225. Buy saya adalah 6225, stop loss di bawah ini, target all the way up, break this top. Ya, this is around 1 to 3. Ya, risk rewardnya 1/3 kurang lebih, hampir ya, nggak sampai 1/2,8. This is my trade to the upside untuk Canadian Swiss. Next market yang saya bahas adalah Euro New Zealand. Untuk Euro New Zealand, ya, untuk Euro New Zealand, kita bisa lihat di sini chart 4 jam. Drop, kemudian up. Ya, kemudian di sini ada impulse, di sini ada A, di sini adalah B. Nah, sekarang kalau saya mau buy, idealnya itu adalah kalau market break this low lagi, and then kasih setup. Jadi impulse A, B, C, this is your expanding flat for another upside. Jadi untuk buy tidak akan saya buy di harga sekarang, tapi tunggu harga market break this low dan kasih reaction buy setup ke atas. Ya, low di sini. Ya, low di 4 jam, yaitu low di bawah 1.79689. Jadi akan ada koreksi kurang lebih 100-an pips, nyaris 200 pips ke bawah, and then take the buy if the market give you reaction to the upside. Karena by then ini akan jadi impulse A, B, C expanding flat for another upside. Karena market untuk pair seperti Euro New Zealand ini adalah pair yang sangat terkenal atau sangat sering buat expansion atau expanding flat. Next market adalah Euro Swiss. Untuk Euro Swiss dari beberapa waktu lalu saya sudah ada posisi buy dari tanggal sekitar 26 November.
ya. Karena saya sudah jelaskan dari beberapa weekly market outlook juga sebelumnya. Ya, kenapa saya bisa buy? Karena yang saya buy ini adalah wave C-nya. Ini adalah impulse A, B. This is your wave C, ya, potential wave C for another drop. Nah, sebelum terjadi another drop ini, market perlu naik dulu. Karena kenapa? Untuk kenaikan ini adalah berasal dari kenaikan yang di sini. Untuk drop yang besar ini, kedepannya adalah drop yang ada di sini. Oke, tapi itu masih jauh. Kita fokus on this wave dulu. Ya, jadi kenapa bisa buy? Oke, let's take a look. Kita buka chartnya. Pertama adalah dia sudah take liquidity di sini. Artinya ini udah wave B. Setelah wave B ini ada reaction. Nah, kalian bisa lihat di time frame lebih kecil. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini ada expansion. Impulse A, B, C. Nah, cuman permasalahannya setelah ini dia konsolidasi panjang lagi. Dia nggak langsung push ke atas. Jadi, final stop loss saya adalah di sini. Invalidation saya adalah di sini. Target saya adalah all the way up to even take this stop. Ya, 947. Jadi, targetnya adalah sekitar 9470-an. Ya, 9470. Oke. Ya. Nah, sekarang the latest behavior dari market ini gimana? Kalian bisa lihat ini udah push naik, lalu di sini dia kasih, kalian bisa lihat ini adalah konsolidasi. Dia udah push naik di sini consolidation. This means confirmation another upside will come either from current market price atau dia drop dulu baru dia naik. Ya, so untuk Euro Swiss kesimpulannya adalah upside. Oke, itu untuk market Euro Swiss directionnya adalah upside. Nah, next Euro Yen. Untuk minggu ini saya akan fokus juga kepada market yen karena kenapa? Karena untuk minggu ini kita punya sumber volatilitas yang bisa menggerakkan market yen yaitu nanti di hari Kamis ya. Di hari Kamis itu Kamis pagi atau Kamis siang waktu Indonesia Barat itu bakal ada pengumuman suku bunga dari Bank of Japan. Nah, structure yang berlaku sekarang untuk Euro Yen, it's telling me it will go up minimum to break this top 163. The best case adalah break top yang sini 166. Oke, so karena sekarang ini belum ada complete structure, ya kita buka 4 jam aja. Jadi what we can expect dari sekarang sampai dengan Kamis adalah drop seperti begini. Kalau ini yang terjadi adalah upside 163 sampai dengan 166. That will be the target. Ya, itu untuk Euro Yen. But at the moment it's downside. Ya, the bigger major structure adalah upside. So pilihannya yang bijak adalah kita trade to the upside. Next, USD Canadian Dollar. Untuk USD Canadian Dollar masih bisa upside tidak? Masih bisa. Karena kenapa? Kalian lihat aja bentuknya begini. Dari sini ini adalah impulse. Kemudian kalian lihat ini. Setelah itu kalian lihat ini. Ya, ini adalah consolidation. This consolidation means another upside will come. Jadi artinya gimana? Nah, kalau kita lihat dari time frame besar seperti time frame daily, okay, untuk USD Canadian Dollar, this is the top. Ya, impulse A, B, C upside dan break the top lagi. Jadi dari sini saya akan bedah ya. Ini impulse A, B, C up, break the top lalu drop up. Jadi ini adalah apa? Ini adalah running flat up. Oke, nah, so what's next? Harganya masih bisa naik lagi nggak? Bisa. So this will be my next expected reaction zone yang ini ya. Oke, area yang saya tandai warna biru hijau ini. Oke, saya akan bedah itu mulai dari area berapa. Kalian perhatikan. So personally I'm looking for sell untuk USD Canadian Dollar itu adalah dari 1.4330-an sampai dengan 1.45. This will be my expected reaction zone for next. Jadi kalau harga masuk ke area ini, kemudian kasih sell, saya take it to the downside. Ya. Jadi untuk USD Canadian Dollar, short term move masih bisa naik, tapi nggak banyak lagi, kurang lebih 100 sampai 300-an atau 400 pips dari harga sekarang. Kalau the best case yang 400-an pips, ya 300-an pips ya, karena ini adalah 1.4560-an, ya 300-an pips. Jadi 100-an sampai 300-an pips ke atas, but for the downside it can go all the way down minimum to break this low or even this low ya 1.34 atau 1.31 ya. Itu untuk USD Canadian Dollar.
Next, untuk USD Yen. Untuk USD Yen saya sudah pernah bahas sebelumnya, ini adalah kemungkinan adalah expanding triangle, impulse A, B, C, D, E, up, break the stop, the structure done. Tetapi kalian bisa lihat di sini, walaupun structure-nya done, karena dia udah break top yang di sini, momentum ke atasnya ini deras sekali. Ya, momentum buy-nya ini masih sangat kuat sekali. Ya, so what we can expect next adalah ini. Kita akan drop down ke time frame lebih kecil. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah apa? Ini adalah regular flat for another upside. Nah, sekarang upside. Ya, news itu bakal keluar nanti hari Kamis. Ya, Kamis siang atau Kamis pagi dari Jepang. So, dari antara sekarang sampai dengan Kamis, kalau dia bentuknya begini, artinya consolidation, it means BOJ news will push this to the upside one more time, minimum. Oke, ya, itu yang saya lihat untuk USD Yen. So directionnya adalah upside. Jadi for the moment kemungkinan downside, tapi correction, ya, bentuknya adalah correction, ya. Tapi setelah correction ini kita akan punya another upside lagi. So USD Yen directionnya adalah upside untuk minggu ini. Next yang saya mau review sedikit ini adalah Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin saya kemarin katakan bigger structure-nya adalah impulse A, B, C, complete regular flat, lalu diikuti oleh complete expanding flat di time frame lebih kecil, another upside, dan target saya sudah done 106.500. So what's next for Bitcoin? I have no idea, terus terang at the moment. Ya, I need more wave to see for the next direction. Tapi at the moment, apakah saya interested lagi untuk buy? Enggak. Saya nggak akan interested lagi untuk buy. Okay, so what will be the next move? Saya perlu more data. Saya perlu more wave. But at the moment, saya akan lupakan buy dan saya hanya akan menyaksikan market ini dulu. Ya, so untuk Bitcoin yang buy, ya, personally saya sudah keluar semua tadi di 106.500 dan postingnya itu ada di Instagram. Oke, kita bahas ke market index bagian terakhir. Untuk market index, ya, FTSE ini directionnya saya lihat masih up. Oke, karena kenapa? Kalian bisa lihat ini impulse, lalu di sini ini adalah consolidation. This consolidation means another upside will come. Oke, jadi buat minggu lalu saya katakan buat teman-teman semuanya yang belum ada buy, ketika market break low di sini 82540-an ini ya, atau 8250, 8246, lalu kasih reaction. Nah, di sini ada reaction ya. Nih, candle yang ini adalah reaction. It's another upside. Jadi kalian bisa lihat ini reaction, lalu di sini ya. Ini kan candle reactionnya, yang ini. Up, consolidate, up. Jadi minimum top yang di sini dia bakal ambil, menurut saya. Oke, ya, saya sudah ada buy dari harga 8.025 at the moment, stop loss di 8.050 atau small profit. Target saya pribadi adalah 8.450 untuk close small position. Ya, itu untuk FTSE. Next market, ya, yang mau saya bahas itu adalah Nasdaq. Ya, untuk Nasdaq di sini kalian bisa lihat all time high lagi terjadi hari Jumat lalu 21.883, nyaris 22.000. Nah, kalau kita perhatikan dari chart 4 jam ini, kalian bisa lihat ini adalah impulse A, B, one more drop, something similar like this, and then another running flat for another upside. Jadi 22 ribuan itu masih possible terjadi. Tapi apakah kita buy sekarang? Enggak, kita buy setelah drop seperti ini, yang something similar like this terjadi. Drop seperti ini, kasih reaction, baru kita buy, targetnya 22 ribu. Oke. Market terakhir yang saya mau bahas itu adalah US 30. Nah, dari minggu lalu ya saya sempat buy di live session, ya, kemudian stop loss yang kecil 100 pips, targetnya all the way up di sini. Cuma itu tidak terjadi karena marketnya masih mau extend karena stop loss kecil. Dan sekarang saya lihat marketnya ini masih possible, ya, market ini masih possible, impulse A, B, C ini masih sangat possible for another all time high, ya, masih sangat possible. Oke, permasalahan adalah marketnya keeps extending, ya, masih extending to the downside. So untuk ini saya nggak bisa katakan kapan kita harus buy, cuman ini adalah buy zone saya sementara. Oke, ini adalah zona order block saya.
Oke, cuman belum ada reaction yang ideal. Jadi saran saya untuk yang market ini adalah direction adalah upside. Oke, direction adalah upside, tapi kita perlu more wave untuk konfirmasi. Kenapa perlu more wave? Karena kalau enggak, dia masih bisa extend sampai ke bawah sini. 42.927. Masih cukup jauh jaraknya. So, cara buy saya gimana? Cara buy saya adalah karena saya tahu ini adalah possible ending of wave C dari harga sekarang atau lebih di bawahnya lagi. Oke, itu adalah possible ending untuk wave C, maka saya akan drop down ke time frame lebih kecil. Nah, contoh, saya akan drop down ke time frame 1 jam. Oke, jadi kalau dari harga sekarang, nah sekarang kalian bisa lihat ya, ini masih keep extending to the downside. Nah, let's say dari harga sekarang dia drop lagi. Oke, dia drop, correction, drop lagi. Nah, kalau ini yang terjadi, maka I need something similar like this, drop, up, V-shape, bentuknya V-shape, break the last lower high, kemudian marketnya consolidate. This consolidation I will take as my confirmation to the upside. Oke, jadi ini cukup perlu pengalaman, pemahaman tentang structure, ya, karena kalau kita buy sekarang ini enggak, saya lihat ini masih bisa extend ke bawah, one more drop, consolidate, drop, jadi saya perlu something similar like this di time frame lebih kecil, push, break the last lower high, or I call this shock, change of character, diikuti oleh consolidation. Consolidation means another confirmation for upside. Your confirmation for upside, this consolidation. Ya, directionnya adalah upside, cuman saya belum bisa pastikan di mana saya akan buy. Cuman ini masuk dalam buying zone saya, cuman saya perlu extra confirmation for another upside. Targetnya gimana kalau dia naik? Targetnya minimum adalah break top yang di sini, 45.070-an. The best case adalah 40 another all time high di atas top di sini. Ini all time high kan di sini ya. All time high-nya ini adalah 45.100-an. Ya. Another all time high still possible. Ini salah satu incaran saya untuk minggu ini. Karena kenapa? Risk reward-nya cukup bagus kalau benar-benar dia upside terjadi. Oke, so I think that's it. Kita akan ketemu lagi di live session nanti pada hari Kamis, ya, tanggal 19 Desember. All the best for your trade. See you again Thursday, ya, jam 8 malam. Trade with care. Bye-bye.